Ya teman-teman, hari ini kita lihat sebentar lagi mau penutupan mingguan ya, mingguan Bitcoin. Dan ini sejarah baru di kripto ya, terutama di Bitcoin bahwa Bitcoin itu 9 minggu berturut-turut dia mengalami penurunan. Kalau kita lihat ya dari awal penurunannya itu ketika 28 Maret 2022. Ini candle mingguan ya teman-teman. Jadi satu candle ini adalah satu minggu. Nah ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candle berturut-turut atau 9 minggu Bitcoin itu secara mingguannya itu turun ya. Dan ini benar-benar menandakan bahwa bear market itu sedang dalam kontrol atau orang-orang yang memang pengen Bitcoin turun tuh memang lagi menguasai market gitu ya untuk saat ini. Tapi saat ini kita lihat market sudah terutama di Bitcoin udah mulai agak berhenti ya penurunannya karena ada support yang cukup kuat, teman-teman. Kalau kalian cek di sini, di support di sini. Nah, ini adalah support Bitcoin cukup kuat ya. Ini support Bitcoin cukup kuat. Kenapa cukup kuat? Karena secara sejarah kalau kita lihat dari 2021 area ini ya, jadi area yang benar-benar pijakan kaki Bitcoin untuk mengalami kenaikan ya. Ini pertama kali. Nah, kalau kita cek di sini, ini pertama kali ketika Bitcoin mau naik ya. Mereka bertahan dulu di support, terus ini juga kedua kalinya. Apakah ini akan terulang lagi? Biasanya sejarah itu akan terulang. Yang penting Bitcoin untuk minggu ini saya harap tidak lagi close secara bearish ya, terutama kalau jadi merah gitu candlenya. Karena ini udah cukup bagus candle mingguannya. Kalau kita lihat udah ada sedikit perlawanan dan masih ada sekitar 2 hari lagi, 2-3 hari lagi untuk closing Bitcoin dan semoga Bitcoin tetap di atas 30.000 untuk melanjutkan tren pembalikan ya, tren pembalikan secara time frame mingguan. Kalau kita bedah secara time frame harian nih, sebenarnya Bitcoin ini udah breakout ya teman-teman dari triangle ini ya. Ini ada pola triangle di Bitcoin. Kalau kita gambar di sini, nah ini dia tuh sebenarnya udah breakout dan ini kemarin penurunan kemarin tuh sebenarnya retest ya. Retest harga Bitcoin ya. Retest harga Bitcoin kita ganti warnanya. Ini ternyata Bitcoin itu sebenarnya udah breakout teman-teman. Oke, nah ini secara triangle kemarin Bitcoin tuh udah breakout dan sampai ke 32.000. Kalau kalian cek di video YouTube di sini ada sebelumnya saya kasih analisa bahwa Bitcoin juga akan breakout dari candle ini dan bisa naik ke 32.000 sampai ke 35.000 ya karena di sana ada gap Bitcoin. Nah, kalau secara daily Bitcoin ini sebenarnya masih bullish. Kenapa? Karena closing daily tadi jam 7 tadi pagi itu closing yang hijau ya. Mengkonfirmasi bahwa support yang tadinya sebelum jadi resisten trend di sini yang garis putih ini itu bertahan ya. Dikonfirmasi karena ketika tanggal 1 kemarin Bitcoin dropnya cukup lumayan 6% ya setelah breakout itu biasanya retest dulu dan dikonfirmasi hari ini Bitcoin bertahan ya. Saya rasa hari ini Bitcoin bisa bikin green candle lagi ya. Kalau seandainya pun dia hari ini close merah pun dia masih tetap di atas 29.600 ya. Masih di atas 29.600. Kalau kita bedah untuk plan trade hari ini biasanya ini akan ada sedikit penurunan lagi ya teman-teman. Ini ada resisten di 1 jamnya. Di 1 jamnya kalau kita breakdown ini jadi area resisten Bitcoin. Jadi area resisten Bitcoin dan biasanya ini nggak dites sekali ya. Harus ada 2 kali atau 3 kali. Jadi kalian bisa beli coba di harga ini nih. Ini cukup kuat nih. 29.900 sampai 30.000 ya. Saya tandain di sini ya. Kalau kalian mau coba untuk cari area buy di sini. Ini jadi area buy, saya ganti warnanya jadi hijau. Nah, ini jadi area buy kita ya, jadi area buy kita karena prediksi saya Bitcoin ini bakal sedikit ke sini dulu. Setelah di situ dia bakal lanjut untuk ngetes lagi resisten di sini. Jadi mungkin shadowing-nya di area ini ya teman-teman untuk beberapa jam ke depan atau di hari ini, shadowing-nya mungkin di hari ini. Di harga sekitar ini. Nah, kalau kita lihat di coin market cap ya selain Bitcoin secara harian dan juga secara 7 hari itu sebenarnya udah mulai mengalami pembalikan ya karena dari ranking 1 sampai 100 didominasi hijau ya kecuali beberapa token mungkin ya. Nah, yang dari top 10 ini yang menguasai secara 7 hari itu sebenarnya ada di Cardano. Ada apa sih di Cardano dan kenapa Cardano bisa naik gitu kan? Nah, kalau kita klik Cardano sebenarnya kalian bisa dapat infonya langsung di CoinMarketCap ya. Kayak misal di sini kita bisa klik news. Nah, ini ada terbaru dari
yang berkaitan dengan Cardano ya. Terutama si Cardano ini holdernya bertambah ya. Saya cek di salah satu berita IMB Crypto ya 3 jam yang lalu. Di sini dia bikin artikel bahwa Cardano itu sebenarnya cool down dulu sebelum naik. Karena biasa setelah kenaikan itu biasanya ada penurunan dulu ya. Nah, di sini kalau kita scroll ke bawah, nah ini adalah gambar dari statistik holder ADA ya. Ini adalah statistik holder ADA yang naik walaupun tidak signifikan besar sekali. Di artikel ini dia berkata bahwa holder ADA yang hold token ADA itu 100 sampai 1 juta koin itu bertambah ya dari 17,26% sampai 17,34%. Dan ini data dari 17 Mei sampai 1 Juni 2 hari kemarin ya. Lalu yang hold 1 juta sampai 10 juta koin ADA itu juga berkurang sedikit dari 17,63 sampai 17,44%. Tapi yang menariknya itu ada yang menghold 10 juta token ADA lebih itu menaik sekitar 1% ya. Artinya ini pertanda baik untuk holder ADA. Kalau kita cek di sini koin ADA di sini kalau kita cek juga secara candle pun dia cukup bagus ya. Cukup bagus karena ini kan sejam ya. Kalau misalkan kita ke daily, nah ke daily itu dia tuh sebenarnya penurunan kemarin di 0,449 itu sebenarnya menutup gap atau weak candle dari si Cardano ya, karena ini adalah weak candle ketika kepanikan lunak kalau nggak salah ya. Jadi ini area yang sebenarnya biasanya itu kalau ada candle seperti ini tuh biasanya bakal dijumpai lagi atau dikunjungi lagi gitu selanjutnya gitu, walaupun ada pembalikan. Ini ada pembalikan tapi akhirnya dia akan mengunjungi lagi area yang di sini nih. Setidaknya dia mengunjungi area yang ada di wick itu atau candle yang bersumbu panjang itu. Dan setelah itu terjadi dia langsung naik ya. Dan ini pun sebenarnya mirip di Solana teman-teman yang kemarin ada berita buruk. Nih Solana juga ini sebenarnya udah menutup wick candle nih. Kalau saya pribadi kalau ketika di candle seperti ini dan kita tahu Solana itu fundamentalnya bagus banget, kita bisa jadi area buy di sini. Bisa jadi area buy kalau kalian mau, ini jadi area buy ya. Sekarang pun masih jadi area buy di 40,58 itu jadi area buy. Targetnya kemana? Targetnya ke sini. Targetnya di area ini. Nah, target sell-nya di sini untuk target sell-nya. Nah, kalau kalian mau coba beli di sana boleh silakan. Nah, untuk informasi aja buat kalian yang cari launchpad atau token-token yang bisa di early investment gitu ya, bisa dapat profit. Di sini saya udah mulai pakai Jumpstart ya karena beberapa IDO platform kurang bagus ya. Rata-rata yang launch di exchange sekaligus besar kayak OKX gitu itu bisa dapat profitnya cukup lumayan karena ini saya baru share aja ketika saya ikutan Jumpstart di OKX. Saya cuma beli $100 waktu itu Clay City ya. Nah ini Clay City harganya 0,035 atau dapat token orb-nya tuh 2000-an gitu masalah. Nah ini saya dapat token orb-nya tuh 2000-an. Dan kalau kalian mau lihat di mana ya? Wait. Ini di deposit. Nah, ini saya dapat tokennya cuma 2.857. Berarti sekitar $100 dan saya bisa jual di harga 1000 profitnya tuh sampai hampir 10 kali lipat gitu ya ketika listing si orb ini. Nah, jadi ini jadi satu buah opportunity buat teman-teman karena Jumpstart ini juga rumornya bakal ada lagi project Jumpstart baru di bulan ini ya. Di bulan ini tentunya ada project Jumpstart baru. Jadi buat kalian yang mau ikutan Jumpstart tuh gampang, nggak harus depo atau hold tokennya gitu ya. Yang penting kalian trading di OKX. Mau butuh di spot atau di futures minimal berapa ribu dolar gitu ya. Ini kita cek ya minimal itu berapa ribu dolar untuk ikutan Jumpstart. Di sini ada persyaratannya kalau nggak salah. Biasanya ada persyaratannya untuk trading berapa ribu dolar gitu, kalau nggak salah 30.000 atau 10.000 atau nggak tahu 5.000, pokoknya nggak besar banget. Yang penting kalian trading di sini di futures pun lebih cepat ya, karena itu ada pengkalinya. Jadi kalau kalian mau coba boleh langsung daftar di OKX. Nanti linknya saya cantumin di deskripsi. Jadi untuk review market hari ini kayak gitu ya. Mungkin sampai akhir minggu ini kita bisa lihat pergerakan market yang cukup positif ya, walaupun ada beberapa koreksi di time frame 1 jam atau 4 jam itu kalian jadi jangan kaget. Oke, begitu aja. Misalkan kalian ada mau request buat analisa besok, boleh dikirim di komentar. Terus juga kalau misalkan kalian mau request bahas koin apa atau bahas isu apa, boleh langsung di komentar. Nanti bakal kita bahas ya.